Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan syarifu biha makilah kama sarrafa karrama Ibrahim khalila wa sallama tasliman katsir. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Agung Jamek beserta pendengar radio Radam di mana saja berada. Pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan pada kita seluruhnya. Ala nikmatillahi alladzi an'amta 'alayya ya Allah wa ala jami'an hadi kulluh. Mudah-mudahan wujud syukur kita pagi hari ini dalam rangka kita beribadah salat subuh berjamaah itikaf di masjid dan sekaligus majelis ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wasilatan biha, mudah-mudahan segala apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, hidup bahagia dunia sampai di akhirat. Allahumma amin. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Kita mau melanjutkan pembahasan kemarin. Namun ada beberapa pertanyaan. Kemarin lusa kita ditelepon salah satu jamaah. Pak Kiai, ibu saya ini ada di Australia, sakit di rumah sakit, otomatis rumah sakit Kristen. Ibu saya itu akrab dengan saya, kita bersaudara banyak. Saya muslimah sendirian dengan suami saya. Semua saudara saya bukan Islam. Di saat ibu saya dekati, ibu itu bicara, aku ikut kamu aja nak. Dalam arti pengertian ikut kamu ini pemahaman si anak ini minta masuk Islam. Cuma dia dalam kondisi sakit ya, dan divonis oleh dokter usianya tinggal seminggu. Yang menjadi pertanyaan bagi dia, Yai, itu nanti kalau ibu saya Islamkan tuh bagaimana caranya? Yang kedua, ibu saya mulai dari balik sampai masuk Islam kan tidak melaksanakan ajaran Islam. Berarti dosa. Terus saya sendiri juga masuk Islam barusan saja. Nah, terus sekarang saya menebus dosa itu sampai kapan? Apa harus saya bertobat sampai mati? Atau ada batas waktu? Bagaimana cara saya harus bertobat? Dan bagaimana cara sikap saya menghadapi ibu saya ini? Ini panjang ini, Pak. Ya. Ditambah lagi ada pihak yang lain juga telepon, iramanya hampir sama, membahas masalah taubat alias dosa. Kalau saya melakukan pekerjaan dosa, saya bertobat itu sampai kapan? Apa cukup dengan setahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau sampai saya mati?
Masa tidak ada kriteria yang pasti? Kalau dosa begini tobatnya sekian saat. Ya. Yang ketiga, syarat-syarat orang bertobat supaya diterima. Itu apa saja? Terus apakah orang yang tidak bersalah itu juga harus bertobat? Sedangkan orang bertobat kan urusan dosa. Lah kalau tidak salah, apa perlu tobat? Kemudian yang terakhir, timbul perasaan was-was bahwa tobat saya ini sudah diterima tak belum, itu tandanya apa? Waduh, iki akeh. Terus diterang wis keringetan di sini. Ya. Gini. Taubat itu kapan bisa dilakukan dan sampai kapan? Tobat itu bisa dilakukan kapan saja. Syukur kalau merasa dirinya berdosa, itu bagus. Kalaupun tidak punya perasaan dirinya berdosa, apakah masih tetap tobat? Ya. Sampai kapan? Sampai sebelum orang ini mengalami nazak. Selama dia belum nazak, tobat masih diperhatikan oleh Allah. Maka orang yang merasa memiliki dosa besar, ya jujur saja, ya termasuk yang telepon ini. Sebab yang telepon ini, beliau bilang, nggak apa-apa Pak Kiai. Pak Kiai cerita juga nggak apa-apa. Profesi saya dulu memang mucikari. Begitu. Tapi saya tidak sebut namanya. Jadi tobat itu bisa dilakukan sampai orang itu belum mengalami nazak. Tapi kalau sudah yughargir alias sudah mencapai tingkat nazak, tobat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sekarang ada seorang ibu sakit, diponis usianya seminggu, sekarang ini dalam kondisi sadar, diajak bicara bisa, ditanya menjawab, itu berarti sadar. Islamkan saja. Bagaimana cara mengislamkan? Cukup dengan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ibu saya itu kan tidak pernah belajar bahasa Arab, Pak Kiai. Jadi ngomong kan ya sulit. Bagaimana kalau saya ganti saja dengan berbahasa Indonesia alias terjemahannya? Karena ini termasuk persyaratan wajib di dalam tadkhilil Islam. Maka itu harus diucap bil lughatil Arabiyah. Lakukan dan tuntun, wong kalimatnya tidak panjang. Di samping juga diartikan agar dia mengerti betul. Ya. Kemudian setelah diislamkan, punya rasa menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bisa diterima Pak Kiai padahal dia sudah diponis tinggal seminggu? Kalaupun beliau ini belajar untuk beribadah jarak seminggu, saya kira belum bisa ya. Nah, selama ini tidak melakukan ibadah sama sekali, sedang dia sekarang masuk Islam di akhir hayatnya, kira-kira diterima enggak taubatnya itu? Bi husni dzan, insyaallah. Ya. Selagi ada himmah niat yang betul-betul, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, Pak Yai, apa? Besok itu kan orang ditimbang, katanya begitu.
Oh, saya ini juga Islam barusan saja, belum mendalami dengan cara sungguh. Katanya di Islam itu kalau orang mati besok itu ditimbang. Ya. Kalau pekerjaan ibadahnya bagus, dengan jeleknya sedikit surga. Tapi kalau jeleknya banyak, ibadahnya sedikit, masuk neraka. Kalau begitu kan jelas ibu saya pasti neraka. Ya. Tidak demikian. Makanya di dalam Islam itu ada satu syarat yang tidak bisa kita tinggal adalah moral. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Satu keyakinan yang kuat. Dengan keyakinan ini dia ingin sekali mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara Allah mengatur dengan hukum-hukum syariatnya. Menjauhi segala larangan, melaksanakan ibadah. Itu dilakukan bukan hanya semata karena aturan syariat, tetapi didorong oleh faktor kesadaran ingin berlindung dan bernaung kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah gandeng, enggak bisa dipisah. Setelah ini syariat dilakukan dengan bagus, wa mimma razaqnahum yunfikun, unsur yang ketiga moral. Sebab moral ini bisa merubah kondisi timbangan ini. Ya mestinya manusia ditimbang, tapi karena moral bisa jadi tidak usah ditimbang. Langsung surga tanpa hisab. Itu karena moral. Sebaliknya, menurut timbangan dia masuk ke neraka karena moral, masuk surga. Itu haknya Allah. Sebaliknya juga mestinya dia masuk surga karena tidak bermoral, bisa masuk ke neraka. Kembali lagi moral. Contoh, ada orang membunuh 100 orang. Cari hukum mana yang bisa menyelamatkan dia? Tidak bisa. Tetapi begitu dia sadar, berangkat untuk bertobat di tengah jalan mati. Karena kesungguhan dan ketulusannya terhadap Allah, singkat cerita, dia dimasukkan surga oleh Allah. Siapa mau protes? Tapi sebaliknya, ada seorang abid. Apa itu orang ahli ibadah? Begitu didatangi malakul maut, malaikat mati, apa jawab dia? Ya malakul maut, kodimuni. Malaikat mati, cepat tarik nyawa saya. Saya sudah ingin sekali masuk surga. Nah, kaget malaikat. Wong malaikat iki nek nekani wong menungso ndredeg karu-karuan, dadak iki malah nantang. Kongkon cepet-cepet. Golongane Arema. Alemania. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mauta, katakan Muhammad, al mautal ladzi tafirruna minhu, bab masalah mati yang sangat ditakutkan manusia. Manusia takut mati, Pak. Loro titik kubu nang dokter. Kalau ono biaya diwangi utang-utang lah pasti karepe wedi mati. Tapi kadang-kadang ada orang yang mau mati justru dipersulit. Dalam kondisi koma di rumah sakit, diusahakan supaya bagaimana supaya koma ini jangan sampai titik. Titik wassalam. Ternyata tidak ada perubahan. Perang dua argumen, yang satu tetap bertahan, diusahakan semaksimal mungkin sampai mati, kalau memang mati. Yang satu mengatakan, oh jangan. Kalau sudah dokter mengatakan tidak mungkin ada harapan, lah ngapain mesti begini? Bantuan oksigen, bantuan ini, terus dibegini. Apa begini ini tidak mempersulit nazaknya seseorang? Kalaupun itu ditarik, pasti mati.
Tetapi kalau ditarik berontak, membunuh ini. Nanti yang bener ini. Loh ini juga baru saja saya alami, Pak. Dalam arti keluarga juga begitu, koma. Saya tanya dokter, kayaknya tidak bisa Pak Kiai. Otaknya sudah terserang dan sudah menyempit. Jantungnya sudah bermasalah. Jadi kalau boleh jujur saya katakan, dia sekarang dalam keadaan bergerak, napas jalan itu karena alat ini. Alat ini saya tarik, wassalam. Nah, terus apa yang ditunggu? Nah, saya menunggu keputusan keluarga. Saya tidak berani bertindak. Keluarga terjadi perang argumen. Yang satu mengatakan, sudah kalau memang begitu cabut saja. Yang satu, jangan, sama dengan membunuh. Nah, kalau nggak dicabut dia hidup kok kendati pun koma. Ya kita tunggu saja. Kalaupun memang mati, biar mati-mati sendiri, tidak usah dicabut. Kalau dicabut berarti kita membunuh. Nah, yang satu jawab, ini mestinya meninggal. Karena dipakai alat ini tidak menjadi meninggal, apa tidak termasuk mempersulit nazar? Nah, kalau mempersulit nazar, hukumnya tidak haram. Wong kita diperintahkan untuk nuntun nazar itu supaya berjalan dengan tenang, ini malah dipersulit. Perang. Iki terus yo apa nek wis ngene. Ya yang jelas kalau memang sudah dokter antu'atul amanah ila ahliya, permasalahan diserahkan kepada dokter secara medis, bagaimana? Satu, tidak ada harapan, otak sudah menyempit. Yang kedua, geraknya jantung karena alat. Berarti hidupnya karena rekayasa manusia. Oke. Akhirnya keputusan tarik. Ditarik, akhirnya meninggal. Ya. Jadi perlu ini penuntunan yang baik. Nah, ini ada malaikat pati datang akan narik, yang ditarik ini malah justru cepet-cepet tarik napasannya. Orang malaikat bertanya, dimakutali kodimu. Kenapa kamu mengatakan kepada saya, kok cepet-cepet kau narik nyawamu? Ono apa? Aduh, mboten enten wong ahli ibadah kejaba kula. Kecuali Nabi Rasul niku pancen top. Nek tiyang biasa mboten enten sing nandingi kula. Kula melek moto sampai merem niku. Ibadah tok di sini. Malaikat mantuk-mantuk ambek mesem. Meseme gak ngenakno ati. Oh, ngoten dadi sampeyan yo. Karepe niku cik sumbungi lambene wong iki. Ngono kira-kira. Tapi wong iki gak ngerti. Lapor nang Gusti Allah. Kata Allah, sudah, aku cukup. Begitu dicabut seret, ninggal, wis tampani mungkar nakir, sikat cepret, 5 adab dari ya Rabb. Kenapa kau siksa aku? Kamu itu sombong. Seberapa nilai ibadahmu belum menandingi kenikmatanku yang aku berikan sama kamu. Entoh kamu punya salah, sama sekali tidak pernah punya perasaan salah. Loh, saya salah apa? Diduduno video kaset, disetel kali Gusti Allah. Gila, kelakuan. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, tutunno. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Gila kelakuanmu. Nyoh. Nangis. Kalaupun mungkin ditimbang surga, ibadah masalah, Pak. Tapi karena kesombongan, tidak bermoral, nyemplung nang neraka. Pangeran gak seneng nih. Ya, jadi moral itu sangat amat menentukan. Nah, sekarang seorang ibu yang dalam kondisi diponis usia tinggal seminggu, dituntun dengan syahadat yang baik, diajak beristighfar dengan baik, insya Allah. Nah, itu kan besok ditimbang.
kalau memang niat tulus dia masuk Islam dengan sungguh-sungguh dan bertobat menyesali dengan sungguh-sungguh, insya Allah husnudzon, karena moral inilah Allah akan mengakhiri hidup dia dengan husnul khotimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang pada akhir hayatnya mengucap kalimat thayyibah la ilaha illallah, masuk surga. Itu karena molat. Ya kalau syariat timbangan ya gak nututi, Pak. Tetapi karena moral masih punya husnudzon saja. Jadi kembali lagi, sampai batas kapan kita boleh bertobat? Sampai batas sebelum nazar. Jangan sampai dilakukan seperti Fir'aun. Waktu Fir'aun ditenggelamkan di lautan merah, menyeberang laut, disiksa oleh Allah, jerit-jerit Pak Fir'aun ini. Suaranya menggema ke seluruh telinga umat-umatnya Fir'aun ini. Termasuk umatnya Nabi Musa, bekas umatnya Fir'aun. Umatnya Nabi Musa itu kan banyak tukang sihirnya Fir'aun, Pak. Di saat Nabi Musa dia diadu kekuatan dengan Fir'aun, Andinu Jumali, kita dikumpulkan berjuta-juta itu. Nabi Musa di tengah-tengah dengan Harun. Nah, tukang-tukang sihir ini diperintahkan oleh Fir'aun untuk membawa tali sejengkal. Diperintahkan oleh Fir'aun, lemparkan tali sihirmu ke tengah alun-alun. Nah, Fir'aun itu punya kekuatan sihir yang tidak bisa ditandingi. Kenapa? Sebab seluruh penduduk negeri Mesir yang memiliki kekuatan elektron batin sihir itu disuruh store kekuatan ke Fir'aun. Jadi Fir'aun ini semacam dicas dengan kekuatan sihir seluruh penduduk. Jadi besar sekali kekuatannya. Nggak bisa berani orang tadi. Raja siapa berani melawan Fir'aun? Toding toh mati ya. Dadak Nabi Musa teko tumuk-tumuk ngelawan. Mana Nabi Musa anak angkate. Barang Nabi Musa tempeling petugas kerajaan mati, dilapor nang raja, Nabi Musa gak mlebu nang kerajaan tambah minggat nang negara matian nak umat. Ketemu Nabi Su'aib kenalan karo anake sing ayu rabi. Barang oleh 10 tahun rabi mulai nang Mesir. Di tengah perjalanan singkat saja mendapatkan mukjizat. Waktu di lembah tua jalan ada sinar, Nabi Musa kaget, opo parani. Musa, inni anallah rabbul alamin. Musa, aku Allah sing ngomong alam jagat kabeh iki Musa. Nabi Musa krungu ngono kaget, Pak. Rabbi arini kaifat. Oh, Rabbi ini nandur ilaika. Andur ilaika ya Allah. Gusti kula niku kepingin sumrap panjenengan. Rabbi arini andur ilaika ya Allah. Gusti kula kepingin sumrap panjenengan. Lantaroni Musa kon kaisa ndelok aku. Kon nek tetep ngotot kepingin ndelok aku undur ilal jabal instaqarra saufa taroni. Delok gunung sebelah itu. Nek kon iso ndelok gunung sebelah iku kon iso ndelok aku. Nabi Musa sekait noleh. Meledak. Jalau taka wa harra Musa saika. Gunung meledak, Nabi Musa terpelanting pun Gusti pun cukup. Cukup Gusti pun mboten sumbut kok koyok tsunami. Ancam. Akhirnya Nabi Musa, apa Musa yang kamu pegang? Niki tongkat Gusti. Sewuncana ngarepmu Musa, klotek dadi ula. Secekelan maneh Musa, cekel maneh dadi tongkat maneh. Wis yakin kon aku sing kuwasa? Sampun Gusti. Wis mantep kon? Sampun. Wis percaya? Sampun. Bagus. Rungokno Musa. Paranono Fir'aun. Lawan tak barengi. Let's go. Perintah berangkat, Pak. Barang mulai ana omah berangkat nang kerajaan Fir'aun liwat mburi, gak liwat ngarep. Jai iso langsung kepethuk Fir'aun. Soalnya pancene omahe dhewe, Pak. Nah, mulai cilik dididik di mriku. Buka pintu, sebelum dibuka ndonga Rabbis shrahli sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dada saya, lancarkan urusan saya, dan luruskan lidah saya. Kena nopo? Ilati Nabi Musa iku mengkeret. Mulane omongi pelat. Mboten tahu jamaah di mriki. Mboten tahu. Mboten tahu. Amung kula tok. Lidahnya ini mengkeret karena Nabi Musa saat waktu kecil ngemplok geni. Wah, iki ceritane dawa maneh. Akhirnya masuk ketemu Nabi, ketemu Fir'aun. Loh, Musa. Wes pirang tahun kon minggat saiki kok balik. Ana apa? Saya datang ke sini diperintahkan Allah yang Maha Kuasa untuk memerintahkan Anda Raja agar menyembah kepada Allah. Lancang amat mulutmu Musa. Wis kuat awakmu ngelawan bapakmu. Endi tondone pangeranmu sing kuwasa iku? Tongkat diucalno dadi ula. Diguyu mbek Fir'aun. Lah. Ora dulinane arek cilik aku Musa. Ngono kok nglawan karo bapak. Kok nek nglawan jantane ae nglawan bapakmu di alun-alun kono. Sukseni wong akeh. Bagus. Temenan diatur dina Nabi Musa kok nang lapangan, Harun di tengah, kang sihir seluruhnya. Kelompok. Nabi Musa di tengah karo Harun ngejak adik ini jenenge Harun. Begitu di tengah lapangan, tukang sihir perintahkan Fir'aun untuk melemparkan seutas tali sihir. Jadi ular semua, jutaan ular merayap mendekat Musa. Diperintahkan suruh menghabiskan daging Musa dan Harun biar mati. Begitu ular dilemparkan, datanglah malaikat Jibril. Musa. Sampun saatipun Musa tongkat penjenengan lemparaken. Diuncalno kali Nabi Musa klotek dadi raksasa wer. Ular segitu juta dimakan lep habis. Dipegang lagi oleh Musa. Fir'aun. Sekarang mau apa engkau? Fir'aun melongo, Pak. Melongo. Nah, tukang-tukang sihir antek-anteknya Fir'aun ini qalu amanna bi rabbi Musa. Mereka spontan menyatakan kami beriman dengan Tuhannya Musa. Ya wedi, Pak. Nabi Musa mengeluarkan kekuatan jeget semuanya dimakan. Ayo. Siapa sing wani? Ndredekane, Pak. Akhirnya pengikutnya ini ikut Nabi Musa. Singkat cerita diajak pindah dari negeri Fir'aun menuju ke daerah lain, nyebrang laut dikejar Fir'aun. Nak ngono ceritanya. Sampai akhirnya dia nyebrang sampai di pantai sana, Fir'aun ikut. Begitu di tengah-tengah perjalanan, Nabi Musa nutup lagi lautan, jebret, tenggelam. Dan di saat itulah si Fir'aun ini bertobat. Ya karena merasa sakit sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Suaranya ini menggema, didengar oleh umat-umatnya, termasuk umat Fir'aun yang masih membela Fir'aun dan umat Fir'aun yang ikut Nabi Musa. Itu saja juga mengatakan Fir'aun itu nggak bisa mati, itu Tuhan abadi. Itu jeritan itu karena Fir'aun hidup berarti tidak mati. Kalau mati nggak ngomong, nggak jerit begitu. Itu bukan jerit kesakitan tapi sorak-sorai dia merasa bangga. Lu sik ngono mati Nabi Musa. Masing-masing bela. Akhirnya Nabi Musa berdoa pada Allah, ya Allah, wujudkan jasad Fir'aun biar mereka melihat sendiri. Akhirnya dikambang no kali Gusti Allah, tendang ombak teyir terdampar di pantai. Disitulah disaksikan. Kilo, batangi pangeranmu sing mbok sembah. Baru mereka menyaksikan. Dan ini yang disimpan di Mesir, yang di Mumi, yang sekarang dalam kondisi sudah banyak rusak karena memang dulu terdampar di lautan dan banyak mengandung garam. Ya ini Ramses 13. Jadi kembali lagi, yang namanya taubat itu tidak ada batas terkecuali sampai dengan nazar. Setelah terjadi sudah tidak bisa lagi bertobat kepada Allah. Nah sekarang kalau kita
Pikir Pak Mujahid, saya itu berdosa, bertobat. Apa bertobat? Saya itu terus sampai mati, tidak ada batas. Cukup setahun, cukup setengah tahun, cukup sebulan. Begini, Anda jangan terbayang oleh pikiran Anda bahwa Anda bertobat kepada Allah hanya untuk menyelesaikan urusan dosa saja. Sebab tobat itu tidak hanya semata-mata hanya urusan tobat saja. Loh, lah kok aneh? Ya itulah. Sebab tobat itu diajarkan oleh Rasulullah. Di dalam Al-Quran jelas perintah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, orang mukmin. Bertobatlah kalian taubatan nasuha. Siapa orang mukmin ini? Orang mukmin ini ya semuanya kena. Nggih kula panjenengan, nggih kiai, nggih santri, nggih wali, nggih ulama, nggih termasuk para nabi dan rasul, kena semua itu. Nah sekarang kalau kita berbicara dengan nabi dan rasul, itu kan maksum semuanya, tidak akan melakukan dosa. Apa mereka harus bertobat? Nabi Muhammad SAW bertobat kepada Allah, kakinya sampai bengkak. Nah terus kesimpulannya gimana bertobat itu? Orang yang berdosa, apa orang yang tidak berdosa, apa semuanya harus bertobat? Lah kalau semua harus bertobat, orang yang nggak berdosa ngapain tobat? Apa gunanya? Selama ini belum terjawab, orang nggak akan bisa melakukan dengan baik. Ada kaidah yang diutarakan, yang ditulis oleh seorang ulama, penganut mazhab Syafi'i, yaitu Imam Bushairi. Beliau ini pengarang kitab, banyak kitabnya. Satu diantaranya kitabnya kitab Risalatul Bushairiyah. Kalau tidak salah di halaman 362, bait yang ke-9. Beliau tulis at-taubatu awwalu manzilin min manazilis salikin wa awwalu maqamin min maqami talibin. Tobat itu merupakan kunci pokok, awwalu manzil, tempat kedudukan yang pertama. Min maqami talibin, untuk orang-orang yang menginginkan sesuatu. Kalau Imam Ghazali nulis pakai moto beliau di kitab Bidayatul Mustahid, ditulis dengan at-taubatu miftahu syahadatil murid. Tobat itu merupakan kunci kebahagiaan. Nah kalau begitu, berarti tobat itu tidak semata-mata hanya untuk urusan dosa. Tobat itu sebagai awal untuk dipakai kontak kita dengan Tuhan agar mulus. Jangan sampai makjub, jangan sampai maktub, jangan sampai ghairul mausul. Biar kontak sambung. Adapun urusannya terserah. Mana buktinya? Seluruh ibadah yang diwajibkan pada kita, itu semuanya kandungannya taubat. Nah sedangkan ibadah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan petunjuk kami jalannya lu. Urusan apa? Urusan kehidupan. Seluruhnya. Berarti ada kaitannya dengan taubat. Memang. Makanya taubat itu yang pertama. Taubat memang urusan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, taubat urusan moral. Artinya, loh kadang-kadang kita itu melaksanakan sesuatu tidak etik. Contoh cilik. Kita itu suka-suka sholat duhur sama sholat asar itu meh gandeng. Subuh deng, banyak orang bangun sembahyang, tapi nek duhur engkau disik. Engkau disik iki sing garai. Yang mana repot masih ngedoli, masih urusan, masih ini, masih rapat, masih ini. Sedangkan Nabi katakan as-sholatu awwal waqtiha. Ayu amalin ahabbu ilallah as-sholatu ala waqtiha. Tepat pada waktunya. Lagi diolor. Ini sudah menyangkut moral ini, Pak. Kalau dibilang loh itu kan waktunya masih cukup. Masih masuk. Betul, secara hukum. Tapi praktek kenyataan lihat di kitab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Irsadul Ibad. Kalau tidak salah. Di sana ada hadis yang menceritakan ada seorang cacat ngeterno jenazah adik nih. Neka adik nih ngeterno jenazah cacat nih. Ya antara itulah. Berangkat ke kuburan. Sampai di kuburan, selesai dikubur,
mulai sampai di rumah geraya-geraya dompet gak ketemu. Loh, dompetku ndek ndi? Dieling-eling, waduh di kuburan cacak mangi iki. Melok ngawrukan iki. Balik nang kuburan. Cukup bacel diduduk. Begitu crok tarik sret memancar api. Lari pulang lapor bapaknya lapor Nabi karena Nabi masih sugeng. Nabi mesem. Apa anakmu tadi kuburan itu gini nih. Ya iku akibatnya anakmu ngolor waktu sholat. Secara hukum tidak masalah, tapi prakteknya kayak begini, Pak. Loh, hal-hal yang seperti ini apa tidak perlu kita tobatkan? Nah, tapi kan tidak dosa secara hukum. Lah ngapain tobat? Dosa saya tidak dosa, tapi Tuhan nggak suka. Prakteknya begini, itu pesannya dosa. Mana contoh bukti orang lain? Nabi Daud nikah, istri yang terakhir diingatkan oleh malaikat dua. Siapa sih mau Nabi Daud? Loh niki tiyang mriko, mboten napa-napa niki dereng duwe bojo. Kula jalung sajukane. Nek bener kon Daud, gak salah. Wong pancen iku durung duwe bojo. Tapi arek wedok iku calon bojone panglimae Daud sendiri. Sing diperintahno nang perbatasan peperangan 8 wulan durung mulih. Lah iku nek sampe ngerti calon bojone mbok rabi apa gak susah nek wis mulih. Lah tapi lak kula mboten ngerti. Soal kon gak ngerti, tapi awakmu iki ngerabi arek sing calon bojone wong liya iku nek mulih susah. Lah berarti kon dadi nabi nyusahno umat, gak mbungano umat. Ngono iku apik apa elek? Nangis Nabi Daud iki tobat kepada Allah sampai mati. Makanya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken tubuka taubat itu tobat to kon koyo tobat Daud lho. Temenan tobat. Lu segitu-gitunya. Tobat yang terakhir, tobat orang yang tidak memiliki dosa. Lha apa tobat? Saiki ngeten mawon. Ana tangga dikirimi jajan saben dina. Ya sego, ya jajan. Pada satu saat sing ngirimi iki ketemu sing dikirimi. Sing ngirimi ketemu sing dikirimi. Sing dikirimi ketemu sing ngirimi. Di tengah jalan, Masya Allah ngapunten kadang. Kula niku kok selalu ngrepotaken panjenengan. Kula mboten saged bales napa-napa. Mugi-mugi Gusti Allah ingkang bal. Nyuwun ngapunten katanya. Sing disebut nyuwun ngapunten lah njaluk maaf iki sing di dosa apa? Wong njaluk ngapura dosa apa? Wong dekne dikirimi lah gak dosa sih. Kok njaluk ngapura? Njaluk ngapura soalnya kayak iso bales. Iki lho. Njaluke ngapura kayak iso bales. Mulane wong sing gak duwe dosa tetap tobat nang Allah. Apa backgroundnya? Ya karena kita diberikan kenikmatan oleh Allah sebegini besar, tapi kita tidak mampu balas apapun nang Gusti Allah. Kilo sing ditangis Nabi Muhammad sampai sikile abu. Nabi Muhammad orang maksum. Swargane wis jelas. Lah apa nganggo tobat? Ya karena moral. Disinilah pentingnya moral dalam Islam. Wong sampe merhatekno moral iku ya Allah. Tangi turu katene sembayang, gak bakalan make sarung yang dipakai tidur itu untuk sembayang. Sampai sakmono, Pak. Wong kan kata pek mikir. Sarung digawe turu. Ya iku gawe sembayang, ya iku digawe nyapu-nyapu, ya iku gawe ngumbah motor, ya iku. Waduh. Iku terus ya apa ya? Nah, kata isbil. Duwe klambi tapi nek sembayang nganggo kaos. Nanti mburin tulisane rokok bentul. Wah, yo apa ya? Klambine didekek. Kaos sing tinggo no. Engko nek mari sembayang klambine tinggo. Iki gendeng iki. Ya, itulah di antara moral-moral kita beribadah. Mudah-mudahan sekilas kajian pagi hari ini bisa menyentuh hati kita. Dengan kita mengaji mudah-mudahan dapat pahala, mudah-mudahan pahala kita kirimkan kepada bapak, ibu dan keluarga besar kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.